Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya NM 23 Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Untuk kelompok 5 sendiri, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama yaitu Dimas Aldi Pratama, kemudian Firda Septiani, Rintan Amelia, Irawati, dan Wulandari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dimas Aldi Pratama kepada Dimas. Silakan. Slide-nya Nopal. Sorry. Ya, bagaimana kelompok 5? Kenapa diam? Lu nggak panas apa? Bentar Kak, bentar. Sebentar Kak, slide-nya macet. Nggak bisa digeser. Ini Oke. dari mana Kak? Maaf Kak. Oke, siap, ditunggu. Maaf ya Kak. Baik, untuk Dimas dipersilahkan.
Warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang berbagai diri, suatu penduduk yang menjadi unsur-unsur negara. Kewarganegaraan. Ada dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis, yang kedua kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan membacakan materi kedua tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Jadi hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan suatu sesuai peraturan perundang-undangan dengan lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini adalah beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih untuk Firda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rintan. Kepada Rintan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan warga negara dalam negara. Menurut Komi Atmanto S., warga negara sebagai anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berikut kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama, dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Yang ketiga, secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Di samping kedudukan, warga negara juga mempunyai peran dalam negara, di mana dalam konteks kedudukan sesuai dengan paparan peran warga negara yang dijamin dalam undang-undang agar mempunyai kedudukan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rintan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Irawati. Kepada Ira dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai seorang warga negara, kita harus memahami hak dan kewajibannya. Tujuan seorang warga negara harus memahami hak dan kewajibannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menghormati hak mereka sendiri dan orang lain, serta memenuhi kewajiban mereka, seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-31. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasal 27. Hak pada pasal 27 terdapat pada ayat 2 dan 3. Bunyi pasal 27 ayat 2 yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud pasal ini adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan bunyi pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Maksud dari pasal 27 ayat 3 ini adalah tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ayat ini ditunjukkan untuk menciptakan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan bela negara. Sedangkan pasal 27 ayat 1 sendiri mengatur tentang kewajiban seorang warga negara, yaitu berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksud pasal 27 ayat 1 ini adalah tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya yaitu bahwa tiap warga negara memiliki hak untuk dibela, diperlakukan sama di mata hukum, serta mendapat keadilan. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Irawati. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Wulandari. Kepada Wulan dipersilahkan. Baik, selanjutnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor pertama, sikap egois. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi jika seseorang selalu menuntut haknya tanpa memenuhi kewajibannya, maka akan terjadi pelanggaran. Sikap egois tidak akan memikirkan orang lain dan akan melakukan apa yang diinginkannya. Seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai agar hak-haknya dapat terpenuhi. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara berasal dari instalasi maupun aparat negara. Di antaranya, sikap kurang tegasnya aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga harus tegas menanggapi permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab masyarakat untuk melakukan tindakan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum, kekhawatiran masyarakat tentang kasus pencurian yang tidak pernah terungkap, penegakan hukum yang lemah, dan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengiklaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita sebut KPK. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengiklaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya di sini kelompok 5 membuka pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi hak dan kewajiban warga negara. Kami membuka 3 orang penanya. Silakan untuk teman-teman yang bertanya untuk